Gunung Papandayan. Gunung ini adalah salah satu gunung api stratovolcano yang ada di Kabupaten Garut, Kecamatan Cisurupan, Jawa Barat. Jadi teman-teman, ini adalah pengalaman pertama aku mendaki salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Papandayan. Jadi aku ikut open trip gitu, dan titik penjemputannya itu ada di Rumah Sakit UKI Cawang ya. Nih para traveler dari Jakarta pasti udah tahu kali lah ya kan. Emang rata-rata itu titik kalau Jakartanya di UKI Cawang ya Dan kalian tahu nggak sih guys, ternyata pas di perjalanan nih di tol gitu ban kita bocor sedih kali. Ini kita harus nunggu kayak 1 jam gitu karena abangnya lagi ganti bannya. Oke, akhirnya jalan lagi ini udah jam 2 lewat 44 ya. Akhirnya sampai ke Papandayan, dan ini aku kayak sekitar jam 4 ya guys. Ini aku berhenti di musola dulu. Dan kalian tahu gak sih, ini tuh dingin kali, apalagi kan aku tuh perginya Desember, jadi musim hujan. Jadi ini berpadu guys antara hujan dan angin ya. Jadi bener-bener dingin kali. Ibaratnya kalau dalam kulkas itu kita di freezernya dingin ya say. Oke, ini udah sekitar jam 7, kita mau hiking ke atas, dan kalian tahu gak sih ini hujan. Oh my god, ini hujan. Jadi aku tuh dari pergi sampai pulang setengah jalan itu hujan terus tapi nggak apa-apa lah ya. Semuanya tuh harus dinikmatin ya guys ya. Mau hujan, mau panas, semuanya harus dinikmatin, karena sesuatu kalau misalkan kita nikmatin akan terasa lebih nikmat. Oke guys, ini teman-teman aku ya, ini aku baru kenal gitu guys, karena kan aku ikut open trip ya. Jadi kalau kalian penonton video aku pasti tahu kalau open trip itu seru sih guys. Kita bisa ketemu orang-orang baru dengan latar belakang yang berbeza ya cinta ya. Oke, nih kalian lihat lah ya, bernapas aja tuh udah keluar asap saking dinginnya. Karena emang sedingin itu guys, ditambah lagi kan hujan. Ini hujannya sebenarnya rintik tapi awet, bener-bener awet guys, nggak berhenti. Oh my god, tapi kalian harus lihat sih guys keadaan Papandayan hujan tuh kayak gimana. Trekking dan ini hujan guys. Oh, ini ada si merah menyala, ini juga merah. Nah di Papandayan itu ada beberapa spot yang terkenal sih yaitu ada kawah-kawah yang mengeluarkan uap dari sisi dalamnya ya. Nah gunung ini tuh juga landai jadi cocok kali misalkan kalian pendaki pemula seperti aku, karena dia udah ada treknya gitu. Treknya itu kayak batu gitu, kalian harus tengok sih sampai akhir videonya ya guys ya. Aku bakal nunjukin jalanannya itu kayak gimana ya kan, biar kalian itu tahu ya guys ya. Apalagi nih teman-teman yang udah sering ke Papandayan, coba deh kalian komen di bawah gimana pengalaman kalian pas mendaki ke gunung ini ya guys ya. Ini ada batu-batu gitu guys. Ini aku nggak tahu deh nama batu-batunya apa ya guys ya. Oke, jadi ini tuh kata orang ya, karena dia itu landai, jadi cocok kali untuk pendaki pemula. Jadi buat kalian seperti aku sih ya, aku juga pemula guys. Ini adalah gunung keduaku setelah Gunung Bongkok ya guys. Nah ini jalannya tuh kayak gini Nah jalannya itu kayak tangga gitu, ada batu-batuannya. Tapi semakin kalian ke atas itu jalanannya semakin agak nanjak dikit ya Jadi kalau misalkan dibilang capeknya itu kalau udah mau menggapai pos puncaknya itu tuh baru capek sih guys ya. Oke ini ya, kita halo-halo dulu ya kan, ini masih hujan nih kalian tengok ya kan. Ini masih hujan. Nah ini tuh berapa lama sih buat nyampe puncak akhirnya. Jadi ini kalian tuh cuman butuh waktu 3-4 jam ya guys untuk mencapai pos pendakian akhir. Jadi nggak terlalu lama lah ya. Apalagi kalau misalkan kalian bisa cepet gitu, mungkin bisa kayak 3 jam doang ya guys ya. Jadi tergantung kaki sih. Kalau aku sih orangnya kan agak lelet ya cinta ya. Jadi kita mendaki kayak sekitar 4 atau 5 jam, karena kita itu duduk ya kan, capek dikit duduk, capek dikit minum. Tapi itu sih menurut aku yang paling seru itu pas kita lagi jalan itu berhenti, terus kita melihat sekitar, terus menghirup udara. Itu tuh enak banget sih menurut Ike guys ya. Nah gunung ini tuh ditumbuhi oleh Edelweiss, dan ada juga mata air Cisalada ya guys ya. Nah ini masih hujan nih, makin ke atas kita semakin hujan dan kabutnya tuh semakin tebel Nih teman-teman aku asik. Oh my god, ini masih hujan guys, meriang sih guys ya. Meriang, merinding, merindukan kasih sayang ya kan. Nah di sini tuh juga ada ojek ya teman-teman ya. Jadi buat kalian kalau misalkan nggak mau capek-capek mendaki bisa naik ojek ya. Cuman menurut aku trek ojeknya juga serem karena ada batu-batuan. Tahu nggak, ini tuh masih hujan. Kalian tahu nggak sih? Ini tuh ada kayak sungai atau apa ya itu ya? Ada aliran gitu. Hujan. Sebenarnya hujannya itu gerimis ya guys.
Oke guys, nah masuk ke Papandayan ini berapa sih tiketnya Cintaku Manja Mengke? Masuk ke Papandayan ini tuh harganya kata orang ini termasuk salah satu gunung yang mahal ya guys ya. Jadi kalau tiket masuknya itu 20.000 di hari weekday dan 30.000 di hari weekend. Ini beda sama parkirannya guys ya. Kalau parkirannya itu ada biayanya juga, aku nggak tahu berapa ya. Karena aku di sini kan ikut open trip ya we. Oke, nih. Guys, ini kabutnya tebal sekali guys. Kita semakin ke atas itu nggak semakin dingin ya, nggak kayak kita keluar dari mobil tadi subuh-subuh dingin kali kan. Itu udah nggak terlalu, cuman kabutnya emang banyak banget guys, lihat ya kan. Nah ini ya guys ya, ini ada jalur pendaki dan jalur motor ya. Jadi ini gunungnya tuh benar-benar terawat sih guys ya. Nah ada apa aja sih di Papandayan? Dia tuh ada kawah-kawah, terus ada taman Edelweiss, ada hutan mati, kolam air panas alami, terus ada Goberhut. Ini tuh area camping yang pemandangannya itu kawah dan Gunung Cikura ya guys ya. Dan dia juga ada Pondok Salada. Nah ini kita bakal lewatin nanti sih guys, makanya kalian tonton sampai akhir ya weh. Nah ini tuh tempat bermalam, yang Pondok Salada itu tempat bermalam para pendaki yang landai dan juga luas ya. Oke. Nah ini kita jalan lagi, masih hujan ya guys ya. Ini makin kesini kabutnya makin tebal, kalian tengok lah sendiri ya. Oke. Oh my god, dingin ya guys ya. Cuman ini, tapi sih kalau misalkan di video dia tuh cantik juga lah ya kan ya. Kita kayak di film-film itu lah, kan ada tuh kalau di film-film kadang ada kabut ya kan ya nggak sih, bener kan? Nah jalur pendakian di Papandayan ini bagus dan dia relatif rapih ya guys ya. Nih walaupun dia batu-batu kayak gini guys. Nih saran aku kalau misalkan kalian kesini jangan lupa untuk pakai sepatu gunung gitu ya guys, karena kan ini batu. Jadi kalau misalkan kalian pakai sepatunya salah, kaki kalian nanti bakal luka-luka ya kan. Seperti luka-luka mencintai dia beb. Nah ini juga ada, ini tuh ada air, kita nggak tahu ini namanya apa guys, yang tahu coba komen di bawah. Dia itu hangat gitu loh weh, cocok kali kan buat mandi, buat kalian yang belum mandi setahun bisa lah mandi di sini. Bisa nggak sih guys mandi ya kan ya, hangat gitu guys. Aku pun terkejut terherman-herman kan, karena pas aku pegang dia itu emang hangat, terus dia itu kayak ada gelembung. Nah itu apalah namanya guys ya. Nah kalau sama temenku, ini tuh lumpur yang aku pegang ya. Ini apa? Aku bilang itu lumpur Mip, katanya oke lah ya kan. Karena kalian tahu gak sih, aku nemu beberapa di platform gitu, kalau misalkan Papandayan ini terkenal sama kayak belerangnya gitu ya guys ya. Jadi yang tadi aku pegang itu lumpur ya say. Oke, nah ini aku udah nyampe ke pos 7. Ini di MDPL 2185. Ini kalian bisa lihat ada pos 10, pos 9, ada tanjakan Omon pos 7. Ini aku baru ke pos 7 ya we ya. Masih hujan ya. Udah kalian tengok ya kan we, dari awal aku pergi sampai aku kesini hujan inang unj. Tapi gak apa-apa lah ya, hujan itu rahmat. Kalau kata temenku sih ya, hujan itu bisa membuang aura-aura negatif ya. Nah ini kalian tengok lah ya we, aku udah sampai sepatuku itu we, kayak air semua dalamnya ya kan. Kayak udah air semua dalamnya karena emang sehujan itu guys. Gue nih, siapa nih kalian gunung pendakian pertamanya Papandayan, coba kalian komen di bawah ya tentunya. Pokoknya kalau kalian kesini Desember itu pasti hujan. Kita mau ke apa? Ke hutan mati. Ini dingin banget ya, sumpah. Besok pilek, kan besok masih libur kan. Kita mau ke hutan mati dulu guys ya. Ini kita habis dari pos 7 ya teman-teman ya. Ya kan cantik sih guys. Apalagi nanti kalian harus lihat di pas aku pulang ya, pas aku balik itu udah nggak hujan dan itu baru kelihatan secakep itu Papandayan ini ya. Kalau ini kan masih agak gelap ya guys ya, karena di kabut. Sayang dong udah setengah jalan. Wah coba deh kalian lihat guys, kalau di kamera kabutnya itu tebel, itu ada belerang di sana guys.
Tapi karena ini ada tangga, jadi enak guys. Tangga batu-batuan gitu. Hai. Tapi kamu senang hujan-hujan begini? Udah mandi belum kan? Ya aslinya belum dong. Oh iya ya belum ya, karena kita perginya tuh malam guys. Oke guys ya, kita lanjut jalan lagi. Nah ini kalian tengok, walaupun ini hujannya nggak deras, tapi dingin kali weh. Sedingin sikap doi sama kita ya kan, yang cuek itu. Oke. Nah kalau ojek itu katanya sekitar 70 ribuan ya guys, tapi ojeknya nggak bisa sampai puncak. Jadi kalau nggak salah dia itu cuma bisa sampai ke pos 7 ya guys. Nih ibu-ibu juga banyak kali yang mendaki weh, dan rata-rata emang naik ojek sih. Tapi nggak apa-apa lah ya, it's okay guys. Itu kan namanya kita perputaran ini ya, perputaran pencarian juga ya nggak sih guys. Oke kita jalan lagi nih. Kalau misalkan nggak kabut, ini pasti cakep banget. Dan kalian tahu nggak sih, aku sudah bertekad kalau misalkan udah nggak musim hujan aku harus kesini lagi guys. Oke teman-teman ya, ini kita sebenarnya udah mau nyampe puncak, dan sebenarnya di sini pengen foto-foto, tapi karena kabut dan dingin, aku tuh paling nggak kuat sebenarnya sama dingin guys. Ya apalagi pas aku kesini itu kayak aku memberanikan diri, udah lah nggak usah pakai jas hujan. Ternyata aku basah-basahan gitu, dan ternyata dinginnya itu kerasa dinginnya pas puncak. Kayak akhirnya aku nyampe di hutan mati, dan ini sebenarnya spot yang paling bagus. Sebenarnya kita mau foto-foto di sini, tapi guys ya sedih kali loh weh. Kayak paling hujan itu pas aku di sini, pas aku di hutan mati, baru lah itu hujannya ngeri kali. Ya kan, dia tuh ada anginnya bener-bener sepoi-sepoi, kenceng loh anginnya weh. Jadi perpaduan hujan dan anginnya bener-bener kencang ya. Jadi kalau misalkan mau foto aja tuh sampai lupa, dan aku nggak kuat guys buat buka jas hujan karena memang sedikit itu guys ya. Oke nih, kalian tengok ya. Ya kan kabutnya juga udah semakin tebal, udah makin gak kelihatan lagi belakang-belakangnya itu weh. Oh my god, tapi ini aku yakin kali sih kalau misalnya gak hujan ini enak banget buat berdiam diri menikmati suasana ya, karena memang unik ya kan. Ya kan kayak pemandangan hutan mati tuh jarang ada ya weh, kalau menurut aku sih ya guys ya. Kalau kita jalan lagi nih, aku mau melewati jembatan kayu yang unik gitu ya kan. Ternyata nih ya kan, kayak di film-film ya kan. Film apa ya tapi aku pernah nonton beberapa kali film itu, dia ada kabut-kabutnya gitu loh weh. Nah unik kan. Nah, ini udah kayak ayam, inilah aku kan ada ayam. Kan tau sih ayam mau diguyur air gitu. Kayak gitulah aku pas di sini weh. Nah ini ya, ini adalah pendaki-pendaki wanita yang tidak gampang menyerah ya guys ya. Nah kalian tengok nih, anginnya bener-bener weh, anginnya kenceng ya, makin kenceng pas udah di hutan mati sih. Jadi menurut aku yang paling hujan itu pas di sini di hutan mati. Oke lanjut lagi guys, kita jalan lagi karena kita mau menikmati sampai puncak, dan aku kepo ya kan. Sebenarnya ada apa aja sih yang ada di Pepandayan ini ya guys ya. Karena banyak kali orang yang berbondong-bondong datang ke gunung ini guys. Oke kita jalan lagi. Nah abis dari hutan mati, barulah itu jalannya menurut aku agak sedikit penuh effort ya guys ya. Ada batu-batu, terus ada kayak nurun, ada nanjak. Nah tapi kalau sebelum di pos 7 itu jalannya lumayan landai, terus enak buat dijalanin ya guys ya. Nggak kayak hubungan kalian sama dia, nggak kayak hubungan kau sama dia, nggak enak buat dijalanin. Oke guys ya, kita jalan lagi. Ini karena hujan jadi agak becek sedikit ya guys ya. Nih kayak gini, nah ada genangan air, but it's okay lah ya, walaupun sepatu sebenarnya udah air semua isinya. Akhirnya aku nyampe di Edelweiss, Taman Edelweiss. Nah ini ya kan, aku tuh sebenarnya kepo guys, sebenarnya bentuk dari asli bunga Edelweiss itu kayak gimana. Ternyata dia kayak gini ya guys ya, kayak gini. Nah ini bunga Edelweiss tuh kayak gini guys. Kalau yang putih itu bunga apa sih guys? Yang pernah aku tengok di TikTok itu yang inang, nggak tahu lah aku itu bunga apa ya guys ya. Ini bunganya. Jadi kalau kalian lagi kepo sama bunga Edelweiss, apakah bunga ini akan mekar gitu guys di waktu tertentu? Coba deh kalian komen di bawah ya guys ya. Oke kita jalan lagi guys. Ini aku hampir mau menuju puncak akhir. Nah ini ada Pondok Salada juga ya guys ya. Pondok Salada ini banyak kali dijadiin kayak tempat bermalam karena dia landai dan luas ya. Oke ini aku nyampe guys, ini di puncaknya. Nah ini tuh banyak kali orang camping, dan untuk camping itu juga ada biaya tersendiri. Kalian tengok lah ya kan, sampai terbang tendanya weh. Nih ini yang paling dingin sih guys. Ini aja tau kalian, api gak kerasa di sini weh, karena saking dinginnya. Nih sampai aku aja bernapas keluar asap guys ya.
Bener-bener saking dinginnya weh. Nah oke, ini aku udah mau turun ya guys ya. Ini aku mau turun ke bawah. Dan pas aku turun barulah guys nggak hujan, baru aku ngelihat keindahan Gunung Papandayan ini. Yaudah deh guys, makasih buat kalian yang nonton video ini. Next kita harus menjelajah gunung apa lagi, komen di bawah. Dan komen pengalaman kalian pas mendaki ke gunung ini, komen di bawah ya guys ya. Bye bye guys, love you.